Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uscita Aprilia Hamzah, NIM 120222221 dari TPB 54 dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas besar PKS yang di mana saya membuat dua program menggunakan C++. Program yang pertama mengenai materi kombinasi dan permutasi pada mata kuliah matematika dasar. Dan program yang kedua mengenai materi periode pada getaran gelombang pada mata kuliah fisika dasar. Baik, pada program pertama saya mengambil materi permutasi dan kombinasi dari mata kuliah matematika dasar. Saya memilih materi ini karena kombinasi dan permutasi dalam materi tersebut saya telah belajar materi ini dari SMA hingga kuliah, sehingga saya lebih paham materi ini dan memudahkan saya untuk membuat program di program C++ ini. Baik, yang pertama, terdapat bagian deklarasi, kemudian di sini terdapat bagian deklarasi namespace, kemudian tiga ini terdapat bagian deklarasi fungsi, dan in main terdapat merupakan bagian deklarasi fungsi utama. Kemudian ada in angka, saya memasukkan array, yaitu menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Oleh karena itu, saya memasukkan data yang saya inginkan. Kemudian saya memasukkan output ke layar berupa judul mata kuliah matematika dasar, kemudian mencari permutasi dan kombinasi. Kemudian saya memasukkan rumus permutasi dan kombinasi. Kemudian terdapat output memasukkan nilai n dan memasukkan nilai r. Kemudian pada baris ke-20 ini merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan, dari output yang telah dimasukkan tadi. Kemudian ada integer faktorial, integer x. Pada integer faktorial saya memasukkan integer x. Kemudian saya membuat variabel baru berupa integer faktorial dan integer i. Kemudian di sini saya memasukkan percabangan, yaitu fungsi if yang terdiri dari kondisi jika fak sama dengan 1, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian saya membuat pernyataan pengulangan. Lalu jika i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil dari x, maka program dapat diproses ke proses yang selanjutnya. Kemudian fak kali i merupakan hasil dari pengulangan tadi. Kemudian return untuk mengakhiri proses fak. Kemudian saya memasukkan else dalam kondisi tidak sesuai dengan fungsi if, yaitu fak sama dengan 1. Maka akan diproses ke fungsi else. Lalu, code merupakan fungsi output ke layar, yaitu angka tersebut salah. Kemudian, pada integer permutasi, saya memasukkan nilai variabel integer n, integer r, lalu fungsinya untuk memproses agar menghasilkan hasil dari suatu permutasi. Lalu saya membuat variabel baru berupa integer hasil dan temp. Nah, integer temp ini saya isi dengan n min r. Lalu hasil yaitu berisi faktorial n dibagi faktorial temp. Return untuk mengakhiri proses
dari hasil tersebut. Kemudian, pada integer kombinasi, saya memasukkan variabel integer n, integer r, lalu fungsinya untuk memproses agar menghasilkan hasil dari suatu kombinasi. Nah, di sini saya membuat variabel baru berupa integer hasil dan temp. Saya memasukkan integer temp dengan n min r. Kemudian, hasil tersebut berisi faktorial n dan dibagi dengan faktorial r dan dikali dengan faktorial temp. Kemudian diakhiri dengan hasil. Untuk rekan programnya, di sini terdapat output mata kuliah matematika dasar, mencari permutasi dan kombinasi, dan saya output masukkan rumus permutasi dan kombinasi. Kemudian di sini disuruh memasukkan nilai n. Saya memasukkan 4, kemudian enter, dan memasukkan nilai r, saya memasukkan 2. Kemudian enter dan keluar hasil dari 4 data dipermutasikan oleh 2, hasilnya 12, dan 4 data dikombinasikan oleh 2, hasilnya 24. Kemudian saya membuat flowchart yang diawali dengan menjalankan function main, kemudian deklarasi variabel angka, lalu input angka indeks ke 0. Angka indeks ke 0 ini sama dengan input n, dan angka indeks ke 1 ini sama dengan input r. Kemudian diproses pemanggilan permutasi dan kombinasi. Pemanggilan function permutasi ini parameternya diambil dari 2 input angka tersebut. Kemudian ada deklarasi variabel hasil dari temp. Temp ini diisi oleh n min r. Nah, n min r ini diambil dari ini tadi. Kemudian ada proses faktorial n dan temp di-assign ke hasil. Pada proses kombinasi dan permutasi prosesnya sama, hanya dibedakan oleh rumus, yaitu hasil sama dengan faktorial n per faktorial r kali faktorial temp, sedangkan permutasi yaitu faktorial n per faktorial temp. Kemudian ada deklarasi variabel vec dan i. Kemudian diinisialisasi i sama dengan 1 dan vec sama dengan 1. Kemudian di sini ada decision. Jadi dicek apakah i itu kurang dari sama dengan x. Jika iya, vec dikali i itu di-assign ke vec. Kemudian perulangan sampai i kurang dari sama dengan x sehingga tidak kemudian return. Vec kemudian selesai. Pada program yang kedua, saya memilih materi ini, yaitu mencari periode getar pada gelombang pada mata kuliah fisika dasar. Saya memilih materi ini karena rumus yang digunakan menurut saya lebih mudah daripada yang lainnya, sehingga memudahkan saya untuk membuat program ini. Baik, di awal ini merupakan bagian dari deklarasi. Kemudian di sini terdapat bagian deklarasi namespace. Pada bagian ini merupakan bagian dari deklarasi fungsi. Integer main merupakan bagian dari deklarasi fungsi utama. Di sini saya memasukkan fungsi array. Kemudian memasukkan output berupa judul mata kuliah fisika dasar dan mencari periode getar pada gelombang. Di sini saya juga memasukkan output berupa rumus dari periode getar gelombang. Lalu di sini terdapat output juga untuk memasukkan nilai T dan N.
untuk diproses hasilnya nanti. Kemudian di sini menampilkan hasil dari proses perhitungan getar gelombang tersebut. Kemudian di sini pada integer getar gelombang saya memasukkan variabel integer t, integer n, lalu fungsinya untuk memproses agar menghasilkan hasil dari suatu getaran gelombang. Kemudian di sini saya membuat variabel baru berupa integer i, x, dan getar. Kemudian saya memasukkan percabangan yaitu fungsi if yang terdiri dari kondisi jika t dan n lebih dari 0 maka dapat diproses ke proses yang selanjutnya. Kemudian saya membuat pernyataan pengulangan, lalu jika i sama dengan kemudian i kurang dari x, maka program dapat diproses ke proses selanjutnya. Kemudian terdapat rumus. Dari rumus getar gelombang, getar sama dengan T dibagi N. Kemudian return untuk penutupan. Kemudian else jika dalam suatu kondisi jika tidak sesuai dengan fungsi if, yaitu fact sama dengan 0, maka akan diproses ke fungsi else. Kemudian code di sini merupakan output kelayak yaitu angka tersebut salah. Kemudian akan dari programnya. Di sini terdapat output mata kuliah fisika dasar mencari metode periode getar pada gelombang. Di sini saya output rumus periode getar pada gelombang. T sama dengan T dibagi N. Kemudian di sini diminta untuk memasukkan nilai T. Saya memilih 8 dan memasukkan nilai N. Kemudian terdapat hasil dari T dibagi N yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian flowchart pada program kedua yang awalnya menjalankan function main. Kemudian di sini ada deklarasi variabel angka yang tipe datanya integer. Kemudian ada inputan nilai T dan input nilai N. Kemudian di sini memanggil function getar gelombang yang parameternya diambil dari inputan T dan N tadi. Kemudian deklarasi variabel i, x, dan getar. Lalu di sini ada decision. Decision ini selama n inputan lebih dari 0, maka akan melanjutkan ke proses getar T per n. Jika iya, jika tidak, jika n inputan kurang dari 0, maka mengeksekusi berupa output angka tersebut salah. Kemudian langsung selesai. Jika iya, akan melanjutkan proses ke getar sama dengan T dibagi N, kemudian ke return getar, kemudian selesai. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika banyak ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.